Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. InsyaAllah kita lanjutkan murojaah keempat Dars Minhaj Talibin Syekhuna Mustafa Abdul Nabi. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang air tahir, yaitu air yang suci zatnya, namun dia tidak bisa mensucikan, tidak bisa dijadikan alat toharoh syar'iyah. Dan kita telah sebutkan hukumnya, dan kita sudah sebutkan juga pembagiannya. Pembagiannya ada dua. Pertama yaitu air musta'mal, itu air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib, basuhan yang fardu. Fardu di sini bukan maknanya adalah yang wajib untuk yang berdosa untuk ditinggalkan, bukan. Tapi makna fardu di sini seperti yang telah kita jelaskan adalah yaitu ma la budda minhu li sihhatil ibadah wa jawazil fi'li. Kemudian dia ada dua pembagiannya, ya. Pembagian air tahir itu. Pertama mustamal, yang kedua adalah air yang berubah dengan perubahan yang banyak karena ada campuran sesuatu yang mukhalid dan sesuatu itu suci. Kemudian al-mustaghna anhu, yang mana air sebetulnya mustaghna anhu, ya, ini bisa dijaga daripada benda itu. Nanti akan kita jelaskan. Jadi ini adalah pembagian yang kedua. Jadi ada beberapa qaid di sini. Ya, ada beberapa qaid dalam air ini. Pertama, al-mutaghayyiru katsiran bima khalatahu min at-tahirati al-mustaghna anhu. Pertama adalah al-mutaghayyir. Maka dari al-mutaghayyir ada tiga hal atau tiga perkara yang bisa diambil dari sini. Pertama, yang dimaksud daripada taghayyur, perubahan di sini adalah berubah salah satu sifatnya yang tiga. Warna atau rasanya atau baunya. Maka perubahan yang lain tidak menjadi tidak menjadi patokan dalam hal ini. Umpamanya perubahan dari hangat ke panas, ya kan, ke dingin, dari panas ke dingin atau ke sejuk, maka tidak ada yang menjadi, tidak dijadikan sebagai patokan. Yang jadi patokan adalah perubahan salah satu sifatnya yang tiga: warna, bau, rasa. Kemudian yang dimaksud dengan al-mutaghayyir di sini adalah al-mutaghayyir yaqinan. Yakin kita air ini sekarang adalah air yang sudah dicampur oleh benda suci. Ya. Tapi kalau seandainya kita ragu, kita jumpa air, ragu kita. Apakah air ini sudah masuk, umpamanya dimasukkan benda suci, sehingga menjadi tidak tohur lagi, atau tidak dimasuki, ragu kita. Maka dengan demikian, kalau seandainya ragu, maka kembali kepada hukum asal. Asal daripada air itu adalah tohur. Maka hukum air tersebut tidaklah mengapa untuk kita gunakan. Jadi yang dimaksud al-mutaghayyir adalah al-mutaghayyir yaqinan. Yang ketiga, kata al-mutaghayyir, berubah-ubahan atau berubah, mencakup dua hal. Ya, pertama, al-mutaghayyir hissan, perubahan secara indrawi, bisa dilihat. Ya, bisa dirasa atau bisa dicium. Indrawi di sini masuk indrawi yang tiga. Kita kan punya 5 indrawi, ya kan? Al-hawas al-khams. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-hawas al-thalath saja. Yakni al-basar, al-dzauq, basar dengan melihat adanya perubahan warna, al-dzauq dengan merasakan, ya kan? Indra perasa, pengecap, tahu kita rasanya. Kemudian wasyum, yakninya bau, cium. Yang kedua, perubahan secara takdir. Jadi perubahan itu ada kalanya secara hissi, tampak sama kita. Warnanya sudah menjadi kuning karena dicampurkan oleh safron, za'faron. Atau warnanya sudah menjadi hitam karena dicampurkan kopi umpamanya. Warnanya sudah menjadi hijau karena dicampur teh hijau. Jadi tampak. Atau baunya sudah menyengat karena sudah dicampur umpamanya kasturi. Jadi yang pertama itu perubahan secara hissi, tampak sama kita. Yang kedua tak tampak, tak pula tercium, tak pula terasa lagi. Namanya
al-mutaghayyir taqdiran. Perubahan secara takdir. Maknanya apa? Yakninya jika sesuatu benda masuk ke dalam air, ya. Benda ini adalah benda cair. Ketika benda cair masuk ke dalam air dan ternyata benda cair ini dengan air sifatnya sama. Ya, sifatnya sama. Umpamanya ya, ada air mawar. Kita katakan umpamanya ada air mawar. Air mawar tentu baunya harum. Secara asal air mawar itu baunya harum. Sekarang air mawar ini anggaplah ya hilang baunya sama sekali. Hilang baunya. Kemudian kita tidak menjumpai baunya lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam air atau dia termasuk ke dalam air umpamanya, ya kan? Masuk ke dalam air yang air itu kurang dari 2 kulah. Maka air ini kita katakan air yang sudah berubah, yang bercampur dengan benda yang suci. Karena mawar ini benda yang suci. Tapi sekarang perubahannya tak tampak. Perubahannya secara takdiri. Ini namanya perubahan secara takdiri. Atau umpamanya juga adalah garam, ya. Garam yang kemudian rasanya sudah hilang. Milhun jabali. Garam pergunungan atau garam yang rasanya sudah hilang. Harusnya garam itu rasanya adalah asin. Sekarang rasanya sudah hilang. Ketika dimasukkan tentu tidak bisa lagi kita melihat perubahan secara rasa, ya kan? Karena rasanya sudah tidak ada lagi. Maka ini perubahan secara takdir, ya. Begitu juga perubahan secara warna umpamanya. Umpamanya saffron, warna saffron itu merah, ada kuning atau segala macam. Yang kemudian saffron ini jenis bunga ya. Dicelupkan ke air, kemudian dia akan menjadikan air itu warna merah umpamanya. Maka seandainya saffron ini hilang warnanya, ya, kalau bahasa Arabnya munqati'u al-laun, tidak ada warnanya lagi. Kemudian ketika dicampurkan, ketika di dalam air sudah hilang warna sama sekali, tapi tahu kita bahwa air ini dicampur air saffron, warnanya sudah bersih, tidak ada lagi, sudah sama persis dengan air, yakni warna air putih. Nah, gitu. Bening warnanya. Maka ini namanya mutaghayyir takdiran, perubahan secara takdir. Bagaimana cara kita menghukumi air ini nanti suci atau tidaknya? Maka dengan cara takdir juga. Ya, dengan cara takdir juga. Kalau seandainya secara hissi tampak air ini sudah dicampur, oh sudah warna teh atau warna kopi, maka otomatis air ini tidak boleh lagi digunakan untuk taharah syar'iyyah. Tidak bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi, izalatun najasah, ya kan? Kenapa? Karena sudah tampak secara hissi. Atau tak tampak secara indrawi kita, secara basor kita, tapi kita mencium baunya. Baunya sudah bau kasturi air ini. Maka ini air kasturi lagi. Atau air yang tercampur kasturi, maka kita tidak mengatakan air mutlak lagi, air tahur lagi. Tidak sah digunakan. Atau tidak tercium, tidak juga terlihat, tapi umpamanya bisa dirasakan. Kita cicipi, oh ini sudah rasa garam. Sudah tercampur garam, atau sudah rasa gula, air gula. Maka air ini sudah hilang tohurnya. Ya, sudah terangkat tohurnya dengan datangnya kepada dia salah satu lawannya, sifat lawannya. Ya, sifat air itu tentu murni. Ketika dia ketika bercampur atau datang kepadanya sifat yang berlainan dengannya, ya kan? Baik bau, warna, kemudian rasa, maka kita katakan air ini tidak lagi mutlak, air ini tidak lagi tahur. Tapi ada air yang kemudian ketika dicampur oleh benda-benda ini, ternyata benda-benda ini memiliki sifat yang hampir sama, sifat yang sama, ya kan? Warnanya sudah hilang. Umpamanya saffron warnanya merah, sekarang warnanya sudah hilang. Boleh jadi dengan sudah lamanya atau sudah karena beberapa hari, umpamanya warnanya sudah hilang, tapi dia sudah bercampur dengan benda suci ini. Maka cara menghukuminya nanti adalah apakah air ini tetap mutlak atau tidak dengan cara takdir. Ya, dengan cara takdir kita memperkira-kirakan benda atau sesuatu yang mukhalif, yang berbeda dengan sifat air itu.
yang berbeda dengan sifat air itu. Bagaimana caranya? Ini yang disebut dengan toharoh takdiriyah. Toharoh secara takdir. Dengan cara memperkirakan, cara mentakdirkan. Dengan benda cair, ya. Mentakdirkan benda cair itu dengan sifat yang berbeda dengan air tersebut. Pertanyaannya, andai kita menjumpai air yang bersifat demikian, ada ember, kemudian bercampur cairan yang kemudian atau benda lain yang kemudian, ya tentu benda di sini mukhalid, benda cairan yang kemudian sifat dari cairan yang suci ini tidak bisa lagi kita lihat dengan indrawi, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita cium lagi, tidak terprediksi dengan alat indrawi yang kita gunakan ini lagi. Ya, tidak tampak lagi warnanya. Oh, warnanya sudah jernih. Harusnya boleh. Tapi tidak, ini sekarang ada campuran. Bagaimana caranya supaya kita yakin air ini tetap tahur? Masih kita katakan, atau masih kita sebut sebagai al-ma'u. Kita masih sebut dia sebagai air. Caranya adalah dengan ditakdirkan. Ya, dengan cara ditakdirkan. Apakah mentakdirkan itu kita takdirkan dengan semua sifat? Ya, kita perkirakan dengan semua sifat. Ya, kita tengok warnanya, kita tengok baunya, kita tengok rasanya, kita lihat rasanya, kita rasakan rasanya. Maka ada rincian. Pertama, kalau seandainya cairan yang masuk tadi, benda suci mukhalid yang masuk tadi, hilang semua sifatnya atau tidak ada semua sifatnya. Ya, contoh sederhana adalah air mustakmal. Air mustakmal bekas daripada basuhan kita yang wajib yang kita bahas kemarin. Itu ternyata masuk ke dalam ember, masuk ke dalam wadah yang kita gunakan untuk berwudu. Dan ini tentu baunya sama dengan bau air ini langsung. Rasanya sama dengan rasa air ini. Kemudian warnanya sama, tidak ada bedanya. Tapi karena dia adalah sudah mustakmal, harusnya air yang di bawah itu juga menjadi tidak bisa digunakan untuk toharoh syar'iyah. Dan bagaimana caranya kita tahu apakah air yang jatuh di sini membawa perubahan yang banyak atau tidak? Ya, air mustakmal yang jatuh ke dalam wadah ini, ke dalam ember ini, apakah dia mutaghayyir katsiran sehingga tidak boleh kita gunakan atau tidak? Karena yang menjadi patokan kita adalah mutaghayyir katsiran. Kalau mutaghayyir yang qalilan maka tidak masalah. Yang tak ada, nanti kita sebutkan dalilnya bahwa perubahan yang sedikit tidak masalah. Kita tengok ember ini atau wadah ini masuk umpamanya sedikit teh atau sedikit saffron atau sedikit benda lain. Yang kita lihat perubahannya sedikit, masih kita sebut ini air. Ya kan, walaupun ada perubahan tapi sedikit sekali, tampak agak kuning sedikit, maka ini tidak masalah. Ya, yang sekarang adalah mutaghayyirnya banyak atau mutaghayyir yang kita tidak tahu sekarang. Ini yang disebut dengan takdiri. Cara menghukuminya adalah kita datangkan sifat yang lain yang kita perkirakan masuk ke dalam air ini. Andai benda ini masuk, apakah merubah warnanya atau tidak? Ya, merubah warnanya atau tidak? Ya kan? Maka kita takdirkan dengan semua sifat. Ya, dengan sifat yang wasat, dengan sifat yang menengah. Contoh, andai kalau masuk ke dalam air ini adalah umpamanya rumman. Ya, rumman. Rumman ini delima. Apakah rasa air ini berubah? Apakah kalau seandainya masuk di sini adalah anggur merah atau anggur putih, anggur merah atau anggur hitam, warnanya akan berubah? Ataukah yang masuk di sini umpamanya adalah lazin? Lazin itu apa namanya? Lazin itu kemenyan Arab, kemenyan Arab. Ada kemenyan Arab namanya lazin, itu baunya luar biasa, kuat tercium. Andai kalau seandainya masuk cairan atau lazin itu ke dalam, ya, nanti apakah baunya berubah atau tidak? Apakah kita mencium baunya atau tidak? Itu yang disebut dengan takdir. Maka kalau seandainya air mustakmal yang masuk ke dalam air kita, maka mesti kita takdir dengan semua takdir ini. Caranya akan kita sebutkan nanti. Tapi kalau seandainya yang hilang itu hanya satu sifat saja, yang masuk ke dalam benda itu cuman apa namanya, suatu benda atau suatu cairan yang memiliki satu sifat saja.
umpamanya baunya, atau dia sifatnya cuman warna saja, atau sifatnya cuman eh, apa namanya rasa saja. Dan sekarang sifat itu hilang, tidak ada sifat itu lagi. Ya, contoh ya garam. Garam itu tentu kita mengetahui dari sifatnya rasanya asin. Sekarang garam ini masuk ke dalam air ini dan sifat garam itu hilang, tidak ada asin lagi. Nah gitu. Yang rasa saja rasa asin itu sudah hilang. Ya, maka ya dengan hilangnya satu sifat ini dan dia tidak punya sifat lain tentunya, warna garam itu tetap putih, ya. Kemudian baunya tidak ada baunya sama dengan bau air. Maka apakah kita takdirkan satu bau saja? Kita satu rasa saja. Kita cari umpamanya rasa rumman. Andai umpamanya kalau seandainya delima masuk ke dalam air ini, sebagaimana garam ini masuk. Umpamanya ukuran garam yang masuk adalah ukuran 1 sendok. Andai umpamanya delima 1 sendok masuk ke dalam air ini, menggantikan posisi garam itu, apakah air ini akan berubah atau tidak? Kita mentakdir, memperkira-kirakan. Kata Syekh Mustafa, kita mesti mentakdirkan dengan 3 sifat. Ya, kita takdirkan dengan semua sifat. Kenapa? Kita takdirkan dengan warna juga. Kalau seandainya dengan warna tidak berubah, kita takdirkan dengan bau. Kalau seandainya dengan bau tidak berubah, maka kita takdirkan dengan rasa. Jadi di sini ada terjadi khilaf oleh para ulama. Apakah ditakdirkan dengan sifat satu yang hilang itu saja, sebagaimana benda cair itu, atau dengan semua sifat daripada air itu, warna, bau, dan rasa. Maka kata para ulama, kita dalam hal ini mengambil maslak al-ihtiyat. Ya, masalah ihtiyat ini adalah digunakan takdir tiga sifat itu. Tapi kalau seandainya dia memiliki tiga sifat itu, ya, dia memiliki warna juga, memiliki rasa juga, memiliki bau juga. Nah, sekarang hilang umpamanya sebahagian sifatnya. Ya, sebahagian sifatnya hilang. Umpamanya baunya hilang atau rasanya hilang, tapi yang lain masih ada. Warnanya masih ada. Nah, gitu. Nah, bagaimana di sini? Umpamanya contohnya, umpamanya ini boleh jadi tidak akan terjadi. Umpamanya air mawar. Air mawar kita katakan dia punya warna. Kita katakan dia juga punya rasa dan kita katakan dia punya bau. Tiga sifat ini pada air mawar ada. Ada warna, rasa, dan bau. Kemudian sekarang hilang sebagian sifat. Umpamanya warna dia hilang. Warna dia harusnya merah tapi sekarang putih, jernih seperti air. Rasa dia hilang, ya kan? Umpamanya rasanya kecup, sekarang rasanya seperti air biasa. Yang tersisa di sini hanya baunya saja umpamanya. Maka di sini kita mentakdirkan, ya kan, air itu mukhalifnya khusus hanya pada warna saja. Khusus hanya pada bau saja. Pada rasa saja. Warna dan rasa saja. Tidak pada bau, karena bau masih ada. Tidak ada hajah kita, butuhnya kita kepada mentakdirkan dengan menggunakan bau, karena bau masih ada dalam air tersebut. Ini yang kedua. Surah atau contoh kita mentakdirkan dengan semua sifat itu, umpama ya, sekarang ada ember atau sebuah wadah yang masuklah di dalam ember itu air mawar tadi yang kita contohkan tadi. 1 gelas air mawar umpamanya masuk di sana. Dan sekarang kita ragu, apa kalau seandainya air mawar ini merubah sifat airnya atau tidak? Kalau tidak merubah, tentu boleh kita gunakan. Kalau merubah, maka tidak boleh kita gunakan. Bagaimana cara kita tahu air ini sudah tidak menjadi air mutlak lagi? Karena masuknya benda air mawar tadi. Maka kita takdirkan dengan semua takdir. Nah, kita dengan semua takdir. Pertama, kita takdirkan, kita perkirakan dengan warna. Ya, apakah kalau seandainya masuk warna ini merubah atau tidak? Umpamanya kita katakan, andai kita ambil inap atau kita perkirakan inap, anggur ini masuk ke dalam air ini, ganti daripada bau mawar yang sudah hilang bau tadi, yang sudah hilang warna tadi. Andai umpamanya anggur yang 1 gelas ini sama seperti
mawar tadi, satu gelas masuk ke dalam air seember ini, apakah dia akan merubah warnanya atau tidak? Dan apakah perubahan itu kathiran atau qalilan? Apakah perubahan banyak atau tidak? Kalau seandainya kita katakan, ahli khibrah mengatakan, oh sudah. Kalau seandainya masuk, jangankan segelas, setengah gelas saja masuk daripada anggur ke dalam ini ember, air ini akan berubah menjadi perubahan yang banyak. Sehingga kita katakan air ini tidak lagi menjadi air suci. Kenapa? Karena namanya sudah berubah, tidak lagi menjadi air mutlak. Kita tidak berani lagi mengatakan ini air. Tapi kita katakan ini air anggur. Gitu. Maka kalau demikian, air ini tidak menjadi mutlak lagi. Tapi kalau ahli khibrah mengatakan tidak. Kalau seandainya masuk segelas air ini ke dalam ember ini, enggak. Air itu, segelas air anggur ini, enggak berubah warnanya. Warnanya tetapkan putih juga. Itu kata mereka umpamanya. Ya, maka kita coba kepada rasa lagi. Andai masuk ke dalam ember ini atau ke dalam wadah ini segelas ya rumman, segelas delima, apakah akan merubah rasanya atau tidak? Kalau dikatakan oleh ahli khibrah, pasti akan merubah rasanya. Nah, maka kita katakan bahwa ini air delima. Tidak bisa kita katakan air mutlak lagi. Berarti dia tidak bisa digunakan oleh untuk taharah syariah lagi. Tapi kalau ahli khibrah mengatakan kalau seandainya yang masuk segelas delima itu tidak berubah, ya tidak ada perubahan, bahkan perubahan cuma sedikit, maka kita katakan air ini tetap suci. Ya, air ini tetap suci. Ya. Tapi kita mesti menggunakan cara ketiga lagi, ya. Kalau seandainya tidak berubah, ya, maka kita tengok lagi dari segi baunya. Dari segi warna tadi tidak ada perubahan, dari segi rasa juga tidak perubahan, kita tengok dari segi bau lagi. Kita masukkan di sana, andai kita masukkan di sini adalah kemenyan yang sebanyak satu gelas itu, apakah dia akan merubah bau daripada air itu? Tidak. Kata ahli khibrah akan merubah. Maka air ini bukan lagi air mutlak, maka dia sudah menjadi air kemenyan. Air yang sudah dicampur lazim dan segala macam. Ini yang disebut dengan takdir. Maka kata daripada al-mutaghayyiru kathiran, perubahan banyak, perubahan ada kalanya dengan hissi tampak atau perubahan dengan takdiran. Maka cara mengetahui takdiran juga dengan takdir. Sifat yang mukhalif dengan benda tersebut sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Al-mutaghayyiru kathiran, berubah dengan perubahan yang banyak. Ya, berubah dengan perubahan yang banyak. Makna perubahan yang banyak ini adalah dia sudah tidak kita namakan air lagi. Sudah ada nama baru bagi dia. Kita katakan ini air kurma, ini air anggur, ini air delima. Tidak bisa kita nyebutkan ini air mutlak begitu. Ya. Atau dia air kita sebutkan tapi mesti menggunakan qaid, dan qaidnya mesti qaid lazim. Ya, kita katakan ini air delima, ini air mawar. Maka otomatis air ini sudah tidak menjadi air mutlak lagi dengan perubahan yang kathiran tadi. Tapi kalau perubahannya yang sedikit, maka tidak masalah. Perubahan yang sedikit tidak masalah, ya, perubahan sedikit tidak jadi masalah. Apa dalilnya? Hadis daripada Maimunah. Maimunah mengatakan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW fi qas'atin fiha atharul ajin. Aku pernah dengan Rasulullah SAW mandi dari sebuah wadah. Ya, jadi Rasulullah SAW, Maimunah menceritakan saya itu mandi bareng dengan Rasulullah SAW. Ya, dari sebuah wadah tempat mandi, yang di sana di wadah itu bekas adonan tepung. Ya, bekas adonan. Tentu bekas adonan itu akan memberi pengaruh juga sedikit kepada air itu. Tapi perubahannya sedikit. Adonan putih itu akan ada sedikit putih. Tapi perubahan sedikit itu dimaafkan. Maka tidak masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah perubahan yang banyak sehingga tidak lagi dia disebut air. Sudah sudah menimbulkan atau sudah membuat nama baru. Oh, ini air mawar, ini air anggur. Tidak bisa kita lagi sebutkan lagi ini dalam air. Maka dengan demikian air ini disebut dengan air yang tahir. Tidak disebut air tahur lagi. Ini yang kedua. Al-mutaghayyiru kathiran bima khalatahu. Bima ay bisyai'in.
Jadi perubahannya mesti dengan ada campuran sesuatu. Maka dikecualikan dari ini adalah kalau perubah la bisyai. Berubah tapi tanpa campuran sesuatu. Ya. Sekarang dia meletakkan air di kamarnya. Kemudian berangkat ke Mesir. Menuntut ilmu 5 tahun di Mesir. Pulang, rumah itu tidak dihuni. Air itu masih ada. Air kalau sudah ditinggalkan lama itu bisa menjadi busuk. Ya, namanya air al-ajin. Air itu busuk sekali. Ya kan? Apakah busuknya karena kita campurkan benda cair atau tidak tanpa campuran? Tanpa campuran. Dia berubah karena apa namanya? Karena tulil muksi, karena sudah lama tidak digunakan. Air itu apalagi walau air di kota saya tengok juga demikian. Ya. Di kota air itu kalau ditinggalkan beberapa hari itu sudah menguning. Ya. Walau khusus kalau di kota Pekanbaru saya lihat itu. Air kalau saya pulang kampung tinggalkan rumah ini, air itu berubah menjadi kuning. Allah alam, tidak tahu apa penyebabnya. Boleh jadi karena airnya dasarnya tidak bagus, jadi air itu berubah menjadi kuning atau dia bahkan baunya menjadi tidak bagus lagi, busuk baunya. Warnanya juga berubah. Nah, begitu. Ya, maka air itu tetap suci secara ijma. Tidak ada ulama mengatakan itu air najis atau air itu adalah air tahir. Tidak ada. Semua sepakat itu adalah air suci dan air mutlak. Kenapa? Karena perubahannya tidak dengan campuran sesuatu. Mesti air tahir itu adalah perubahan dengan campuran sesuatu. Kalau perubahannya tidak dengan campuran sesuatu karena lama dibiarkan, maka tidak berpengaruh. Kemudian beliau katakan al-mutaghayyiru katsiran bima khalatahu. Ya, khalatahu. Khalatahu maknanya adalah campuran benda mukhalid. Ketahui bahwa campuran dalam air itu ada dua, ada mukhalid, ada mujawir. Ya, mukhalid ini maknanya adalah ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'i. Ya, atau ma la yatamayyiz an ru'yatil ma. Tidak bisa dipisahkan dari air, itu mukhalid. Sekarang kalau kita masukkan minyak, bukan minyak, kita campurkan umpamanya garam ke air dan sudah meleleh. Bisa tidak kita pisahkan mana yang garam, mana yang asinnya? Secara adat itu bisa. Kita campurkan teh atau saffron, air itu sudah menguning, air itu sudah coklat, kopi itu sudah menghitam. Bisa tidak kita pisahkan mana yang kopinya, ya, mana yang bukan serbuknya ya, mana yang kopinya hitam itu mana air. Tidak bisa kita pisahkan, ini sudah bercampur, sudah menyatu. Itu yang disebut dengan mukhalif. Ma la yumkinu fasluhu 'anil ma'i, tidak bisa kita pisahkan lagi. Ada yang kedua namanya mujawir. Ya. Mujawir ini kebalikan, ma yumkinu fasluhu 'anil ma' atau ma yatamayyiz an ru'yatil ma'. Ma yatamayyiz ya fi ru'yatil ma'. Bisa tampak. Sekarang umpamanya kayu kita masukkan ke dalam air. Maka kayu itu namanya mujawir. Ya kan? Batu kita masukkan ke dalam air. Maka batu itu namanya mujawir. Nah, di sini yang menjadikan benda itu tidak tahur lagi mesti kalau yang masuk itu benda mukhalid. Ya, benda mukhalid seperti saffron, ya, gula, garam, teh, kopi, segala macam. Yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, tapi kalau yang masuk itu mujawir, umpamanya kayu kita masukkan ke dalam air. Kemudian air itu berubah, baunya busuk. Ya. Contoh yang sering terjadi itu umpamanya kayu bambu. Kawan-kawan waktu kecil dulu kalau mau buat layangan, ya kan, bambu itu direndam lebih dahulu di air supaya lebih kuat. Ya kan? Bambu itu lebih kuat itu direndam di air dulu. Maka dia akan tahan itu bambu itu. Maka apa namanya? Semakin lama direndam semakin kuat kayu itu. Tapi ya, kalau direndam dengan bambu itu air akan menjadi busuk, ya kan? Akan menimbulkan efek busuk nanti. Air ini bahkan kita tidak, baunya itu mohon maaf, itu kan sama dengan bau apa namanya? Kotoran manusia. Subhanallah, air ini yang berubah dengan campuran bambu tadi itu tetap suci. Kenapa? Karena masuk benda yang bukan mukhalid, yang masuk adalah benda mujawir. Maka perubahan dengan benda mujawir tidak berpengaruh walaupun perubahannya banyak. Ya,
perubahan banyak. Kecuali kalau seandainya dari benda mujawir itu dia yatahallal. Yakninya umpamanya benda itu hancur atau dia terpisah, ya kan? Serbuk-serbuknya itu kemudian banyak serbuk-serbuknya itu menjadikan dia entitas lain, menjadikan dia adalah serbuk lagi. Nah, maka dengan demikian tentunya ini dikatakan mukhalid lagi, bukan mujawir lagi, ya kan? Maka perubahan itu akan berpengaruh kepada air. Jadi dari khalatahu ini akan dikecualikan oleh para ulama dua hal. Yang pertama benda mujawir, maka benda mujawir walaupun berubah dengan perubahan yang banyak maka air ini tetap suci, ya. Batu, kayu, benda-benda yang lain. Yang kedua, dikecualikan dari kata mukhalid ini adalah yakninya perubahan dengan sebab bau bangkai yang masuk ke dalam air baunya itu, tapi bangkainya tidak bersentuhan dengan air. Contoh, kolam ini sekarang di tepinya mati umpamanya kerbau, ya, dan dibiarkan mati di sana. Dan subhanallah, bangkai kerbau ini busuk luar biasa. Angin membawa aroma busuk ini ke dalam air. Bahkan air itu juga menjadi busuk, warnanya baunya busuk sekali. Ya, bahkan mungkin rasanya juga berpengaruh, boleh jadi. Ya, air ini kita katakan tetap suci secara ijma atau ittifaq para ulama mazhab Syafi'i, tetap suci. Kenapa demikian? Karena dia berubah bukan dengan campuran benda mukhalid. Bahkan tak ada sedikit pun benda masuk ke dalam air. Dia cuma di tepi tapi bau yang masuk. Maka bau itu tidak memberi pengaruh kepada perubahan ini. Ya kan? Dia tetap suci, maka boleh digunakan untuk berwudu walaupun kita merasa jijik terhadap air ini. Ya, walaupun merasa jijik dengan air ini. Bahkan kata para ulama, kalau masuk benda mujawir ke dalam air, mujawir, dan bahkan mujawir itu harum, ya, seperti ud. Ud ini kayu gaharu. Kayu gaharu itu kan harum. Masuk ke dalam air, memberi pengaruh kepada air itu baunya bau gaharu lagi. Air itu tetap suci, mutlak tahur, boleh digunakan. Kenapa? Karena kayu gaharu itu benda yang benda yang mujawir, dia bukan benda yang mukhalid, gitu. Ya, sekalipun dia benda yang harum. Baik harumnya itu zatnya, yaitu harum zat benda itu, atau dikasih haruman, maka juga tidak berpengaruh. Kayu biasa kita masukkan, kuning kayu itu kita kasih haruman, maka juga tidak berpengaruh. Ya, walaupun ada perubahan, air ini tetap air mutlak. Ya, apa kata beliau? Al-mutaghayyiru kathiran bima khalatahu minat tahirati. Perubahan yang banyak dengan campuran sesuatu yang mukhalid minat tahirati. Campuran dari mukhalid itu syaratnya mukhalid yang suci. Dikecualikan dari at-tahirat, mukhalid suci ini dua hal. Pertama, kalau mukhalidnya itu adalah najis. Ya, air masuk khamar, masuk kencing umpamanya ke sana, ya, kencing hewan atau segala macam atau kencing manusia. Air ini otomatis menjadi najis. Nanti dalam pembahasan najis kita otomatis dia menjadi najis. Tidak bisa ditakdir lagi. Yang kedua adalah dikecualikan dari kata tahirat ini, yaitu benda tohur. Kalau yang masuk mukhalid ke dalam air itu adalah benda yang tohur, suci mensucikan. Contoh, kalau masuk ke dalam itu tanah. Tanah itu kan benda suci. Tanah itu benda suci. Ya, tanah benda suci. Begitu juga garam. Garam air, milhun ma'i. Itu benda suci juga. Ya, garam air. Ada, kalau dalam kitab disebutkan ada dua namanya. Ada milhun jabali, ada milhun ma'i. Ya, milh itu ada dua, garam itu ada dua. Garam jabali ini ya, kalau bahasa anu kitanya garam yang sudah diolah atau produksi, ya. Ada yang kedua milhun ma'i, yaitu garam air, garam alami namanya, ya.
umpamanya apa namanya tempat-tempat di pantai yang kemudian di sana airnya itu apa namanya membeku, kemudian menjadi garam. Air laut tentu asin. Kalau di Mesir ada di Dahab ya, kalau tidak salah garam yang menumpuk itu, ya kan? Itu terjadi karena endapan air yang kemudian air laut maksudnya, kemudian air itu mengering, kemudian garam laut, garam apa namanya? Garam bukit. Nah, gitu. Atau ada beberapa tanah ya. Kadang bahasa Arabnya ardus sabkhah atau tanah rawa istilahnya. Tanah ini memiliki zat asin yang kuat. Jadi kalau seandainya ada air di atas itu, kemudian air itu akan tenang beberapa saat atau beberapa lama nanti, air itu akan menjadi asin dengan sendirinya. Kalau melewati tanah apa namanya tanah rawa ini, ya, tanah asin ini, tanah asin namanya al-ardus sabkhah. Di Indonesia ada di Indonesia. Maka air itu murni juga namanya. Itu termasuk dengan disebut juga dengan garam air. Nah, kalau seandainya garam air itu atau umpamanya tanah yang kita masukkan ke dalam air, kemudian memberi perubahan dan perubahan banyak, asam asin air tersebut jadinya. Keruh karena tanah ini, maka tetap suci. Ya, kenapa? Karena benda yang tohur. Benda yang tohur. Sekarang, ya, sekarang kalau seandainya yang dimasukkan itu tanah adalah tanah mustakmal. Nanti dalam bab tayamum kita bahas apa yang tanah yang mustakmal itu, yaitunya tanah bekas dari usapan tayamum kita. Kita tayamum. Nah, bekas dari tayamum kita yang di muka dan yang terjatuh dari tangan ini itu disebut dengan tanah yang mustakmal. Andai tanah mustakmal itu yang kemudian jatuh ke dalam air, dan tentu itu suci kan, dan dia membuat perubahan dalam air ini, perubahan yang banyak tentunya. Nah, apakah akan memberi mudarat, berpengaruh kepada toharohnya air ini, sucinya air ini atau tidak? Ya, maka di sini terjadi khilaf dalam mazhab kita. Al-Imam Ramli, baik Syamsuddin Ar-Ramli atau apa namanya ayah Syihabuddin Ramli, baik Syamsuddin Ramli atau Jamaluddin Ramli, dengan ayah yaitu Syihabuddin Ramli, dan kedua adalah Syekh Khatib Syarbini. Dua-duanya tiga ulama ini beranggapan ya bahwa hal tersebut tidak mengapa. Lam yadur taghayyur bihi, kata mereka, tidak masalah. Tapi menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dia mengatakan ini bermasalah. Karena ini air mustakmal, ini bukan air tohur. Tanah mustakmal ini bukan tanah tohur, tapi ini tanah tohir. Ya, tanah tohir. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, kalau seandainya tanah mustakmal itu masuk ke dalam air, maka kalau seandainya memberi perubahan, air ini juga menjadi air yang tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, kata beliau. Kata Imam Ibnu Hajar, pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini kata beliau innahul awfaq bil qawaid. Secara kaidah mazhab ini lebih sesuai. Ya, tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita bahas tadi. Ya kan? Benda yang tohir yang masuk ke dalam air. Sesuai. Artinya menurut beliau pendapat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lebih kuat karena sesuai dengan kaidah mazhab. Nah, gitu. Bagaimana kalau seandainya tanah yang dicampurkan ke dalam air ini adalah tanah najis? Tanah najis bekas daripada alat yang digunakan untuk menyucikan najis mughalladhah. Kita kalau kena najis mughalladhah, anjing atau babi, ya tentu disucikan dengan 7 kali siraman. Salah satunya siraman yang dicampur dengan tanah, air keruh umpamanya. Nah, sekarang bekas daripada tanah yang kita gunakan untuk membersihkan najis mughalladhah ini masuk ke dalam air mutlak kita. Apakah memberi pengaruh atau tidak? Ada rincian. Rincian pertama, kalau air itu banyak, air di wadah kita banyak, ya,
dan jatuhlah air tersebut. Ya, kalau seandainya air itu banyak, ya, air itu banyak, bukan air kita wadah. Ya, maksud air banyak ini adalah eh, air ini banyak, ya air wadah kita banyak. Kalau seandainya air kita banyak, kemudian ya tanah yang mustakmal tadi dia sudah jatuh, maaf, ya air air yang dicampur dengan tanah tadi, artinya air keruh tadi, sudah terpisah daripada benda yang kita gunakan untuk bersuci. Umpamanya kita mencucikan tembok, nah, atau mencucikan meja kita ini. Sekarang kita siram dengan air tersebut, dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, air itu sekarang jatuh dan tanpa ada perubahan. Ya, air yang sudah kita siram tersebut tanpa ada perubahan, ghairu mutaghayyir. Artinya warnanya tetap warna bening. Berarti sebetulnya najisnya sudah dihilangkan tadi airnya. Sekarang sudah bening. Maka kata para ulama tahur. Ini tidak masalah. Ya, karena telah hilangnya najis tanah itu dengan sebab air tadi. Maka tidak ada masalah kalau seandainya terjadi taghayyur air wadah kita dengan menggunakan tanah sisa daripada yang digunakan untuk taharah najis mughallathah ini. Tapi kalau seandainya air sedikit, maka dirinci kalau seandainya tanah yang kita gunakan itu adalah pada basun ketujuh. Basun pertama air, basun kedua air, basun sampai basun keenam air saja. Basun ketujuh baru kita campur tanah dengan air. Ya kan? Kemudian tanah itu nanti masuk ke dalam air tahur kita, air mutlak kita. Maka kata para ulama, ya kan, air ini tohir, tidak menjadi tohur lagi. Air yang masuk benda, air yang masuk kemasukan apa namanya tanah sisa daripada sucian tadi yang dia sudah basun ketujuh, sudah basun terakhir, maka ini tohir. Ya, dia menjadi tohir. Ini menurut Imam Amr-Ramli dalam Syarah Al-Ubab, beliau menjazamkan bahwa ini yang kuat. Ya, ini yang kuat. Ya, ini air itu sudah tohir, tidak sah digunakan lagi untuk taharah syariah. Tapi ya, menurut Imam Khatib Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj, beliau mengatakan air itu tahur karena sudah basun ketujuh. Kalau sudah basun ketujuh, maka basuhnya sudah apa namanya, sudah basuh. Tanah itu sudah menjadi syartiyah saja lagi. Tanah itu tidak membawa najis lagi. Dia sudah sebagai syartiyah saja lagi. Begitu. Tapi kalau seandainya tanah itu kita siramkan di basuhan pertama atau basuhan kedua, kita siram air itu dengan air ini umpamanya ember kita ada kena najis. Kita siram basuhan pertama dengan air yang dicampur dengan tanah langsung. Maka di bawah dari basuhan ketujuh, kalau dicampur dengan tanah, maka siraman itu menjadikan air ini kalau berubah maka menjadikan mutanajis. Air itu adalah yang mutanajis kalau bercampur dengan siraman air tanah tadi. Kalau bukan basuhan yang ketujuh. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya kata al-mustaghna'an, ya. Qaid yang terakhir ini. Al-mutaghayyiru kathiran, perubahan yang banyak, bima khalatahu minat tahirati, dengan campuran mukhalid benda suci. Sudah kita bahas. Al-mustaghna anha. Al-mustaghna anha. Atau dalam redaksi lain, malahu ghina. Apa namanya? Bisyai'in al-ma'u anhu ghina. Al-mustaghna anhu ini maknanya adalah yakninya ma yumkinu saunul ma'i anhu. Yakni mungkin dan sangat-sangat mungkin air terjaga daripadanya. Ya. Air bukan tempatnya di sana, itu maknanya. Ya. Contoh safron, apakah safron itu tempatnya di air? Tidak. Safron itu tempatnya kita letakkan dalam botol, kita simpan di dapur. Letaknya bukan di air. Ini namanya al-mustaghna'an. Kalau masuk dia ke dalam
air, maka benda safar ini namanya mustaghna anhu. Tempatnya bukan berada di sana. Dia mudah dijaga daripada air. Itu maknanya. Al-mustaghna anhu ini adalah mudah air dijaga daripadanya. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek kan mustaghna anhu artinya yang mustaghna itu artinya sesuatu yang tidak butuh. Ya, la yahtaj. Tidak butuh air kepadanya. Ya. Artinya ya, yaitu benda yang sebetulnya keberadaan posisinya bukan di air. Nah, gitu. Mustaghna anhu, posisi benda itu beradaannya bukan di air. Tempatnya bukan berada di air. Ya, contoh sabun. Sabun bukan di air, tentu tempat di tempatnya. Teh, apa lagi? Air air mawar, ya, saffron dan segala macam. Maka benda-benda itu disebut dengan benda yang mustaghna anhu. Kalau benda itu yang masuk, barulah memberi perubahan. Itu yang kita sebut tadi. Tapi kalau seandainya yang membuat perubahan itu adalah ghairul mustaghna anhu, kebalikan dari mustaghna, yaitu la mustaghna anhu atau la ghina anhu. Ghairul mustaghna anhu, yakninya ma la yumkin saunul ma'anhu atau ma yata'adzar saunul ma'anhu, sulit menjaga air. Atau karena dia memang tempatnya di air. Atau kalau seandainya, atau dengan mana lain, kita tidak bisa menjaga air daripadanya. Ini namanya ghair mustaghna anhu. Contoh, ya, contoh tanah. Tanah itu sulit kita pisah dari air. Karena umpamanya kalau air tempatnya di tanah atau air itu wadahnya adalah tanah. Tidak mungkin. Atau tuhluk, yakninya apa namanya? Apa tuhluk nih bahasa Indonesianya? Kawan-kawan, apa tuhluk nih bahasa Indonesianya? Lumut. Ya, afwan. Lumut. Air itu tidak bisa kita pisahkan dari lumut. Di mana ada air, ada lumut. Ya, tidak bisa. Begitu juga umpamanya tibin. Ya, jerami. Ya, jerami, baik jerami apapun. Biasanya kalau orang panen, itu kan jeraminya itu atau bekas-bekas daripada ujung-ujung daunnya itu, ya, itu akan terbang berterbangan dan akan bercampur masuk ke air nanti biasanya. Ya, kalau kawan-kawan tinggal di kampung itu biasa melihat itu. Di kolam kadang-kadang masuk bekas apa namanya, bekas daripada apa namanya, padi, bekas daripada tibin, jerami padi. Nah, ya kan, kalau di Arab tentunya ketika orang panen gandum, ya, panen benda-benda yang lain, kemudian masuk ke dalam air, kemudian membuat perubahan di air. Lumut tadi membuat perubahan di air. Tanah tadi membuat perubahan di air. Tanahnya abu-abu menjadi abu-abu. Tanahnya ada tanah liat warna kuning menjadi kuninglah air ini. Tanahnya lumutnya hijau menjadi hijaulah air ini. Kan berubah dengan benda itu. Tapi benda itu sulit dijaga dari air tentunya. Ya, atau tanah itu bekas daripada galian tambang sehingga menjadi airnya menjadi air belerang, baunya bau belerang. Nah, gitu kan? Maka semua perubahan dengan yang kita sebutkan barusan tidak memberi pengaruh kepada kesucian air. Air itu tetap boleh digunakan dan dia tahur, ya kan? Boleh digunakan untuk taharah syar'iyah. Boleh digunakan untuk taharah syar'iyah. Maka kesimpulannya di sini adalah, kesimpulannya, perubahan yang sedikit tidak masalah. Jadi kita katakan tadi, perubahan al-mutaghayyiru katsiran, maka perubahan sedikit tidak masalah. Bimukhalitin apa namanya, al-mutaghayyir katsiran bima khalatahu min atar. Dengan mukhalid, kalau seandainya mujawir maka tidak masalah. Tahirin, kalau seandainya yang tahur tidak masalah. Kalau yang najis maka dia menjadi najis. Ghaniya anhul ma'u atau al-mustaghna anhu. Kalau seandainya tidak mustaghna, la yastaghni, maka tidak masalah. Seperti tin, seperti lumut, ya. Kalau dia atau wadah tempat air itu di kolam, ya kan, lumpur dan segala macam. Bagaimana kalau seandainya lumut itu kita keluarkan dari air, kemudian kita masuk, kita campakkan lagi ke dalam ini, ke dalam air.
Nah, kita campakkan ke dalam air lagi. Kemudian air berubah, ya, menjadi warnanya beda dan segala macam. Maka ada rincian. Kalau seandainya tuhlub ini tidak dihancurkan, tuhlub ini tetap tepat seperti itu. Kita ambil di air umpamanya lumut itu kemudian dicampakkan lagi, lumut hijau umpamanya. Maka tidak ada masalah walaupun ada perubahan di air itu berwarna hijau. Tapi kalau sudah kita ambil lumut kemudian kita tumbuk, kita hancurkan, kita jadikan dia itu menjadi seperti tepung, kemudian baru kita masukkan ke dalam air, kemudian merubah air, maka ini baru menjadi pengaruh, ya kan, baru memberi mudarat, ya kan, baru memberi mudarat terhadap air. Maka kesimpulan bab ini tafsilannya adalah sesuatu yang tidak dinamai air, kemudian dikaitkan oleh ahlul lughah atau urf dengan mukhalatah, ya, kemudian bisa dijaga air daripadanya, mustaghna anhu. Air, ya, ini benda ini harusnya tidak tempatnya di air. Maka dikatakan kesimpulannya ini benda air ini adalah kalau seandainya berubah maka menjadi perubahan yang suci, tapi tidak mensucikan. Dan ini ittifaq para ulama Syafi'iyah. Sampai di sini ittifaq. Kemudian mereka ikhtilaf. Kalau perubahan dengan tanah, ya, tanah yang dicampakkan ke dalam air itu atau tidak dicampakkan. Kalau seandainya tanah itu masuk ke dalam air tanpa kesengajaan kita, tanpa kita campakkan, umpamanya dengan angin, ya kan, atau apa namanya, dibawa oleh benda, oleh hewan, atau bukan dengan sengaja kita mencampakkan ke sana, maka air ini juga menjadi air yang tahur menurut ittifaq mazhab Syafi'iyah. Tidak ada ikhtilaf para ulama kita di sini. Tapi kalau sengaja tanah kita campakkan ke air kemudian berubah, tanah kita, air kita di ember atau air kita yang ada di dalam dalam bak kita masukkan tanah ke sana, berubah dia, ya kan, berubah dia, ya, tanpa ada kesengajaan lain. Contoh kesengajaan lain adalah untuk menjadi alat bersuci untuk najas mughaladzah. Ini ada tujuan lain, bertujuan untuk taharah, maka tidak masalah. Tapi sekarang tak ada tujuan, kita campakkan ke sana itu. Maka ada dua wajah, ya, dalam mazhab kita. Pendapat yang sahih, dia tetap tahur karena masih kita sebut sebagai al-ma', ya, kita masih menyebutkan sebagai air tanpa ada qaid apapun. Karena taharrus, sulitnya ta'adzur al-ihtiraz fi jinsi, sulit menghindarkan tanah ini daripada air. Jenis tanah itu sulit dihindarkan daripada air. Karena sulitnya jenis tanah itu dihindarkan daripada air, walaupun sengaja dimasukkan maka tidak masalah. Karena jenis tanah ini adalah jenis benda yang biasa bercampur dengan air. Ini, ya, ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak menjadi tahur lagi, tidak menjadi mutlak lagi, tapi dia menjadi air tahir dan tidak mutahhir lagi. Kenapa? Karena ketika sudah di bak umpamanya, sudah dia suci, air itu sudah benih, jernih sekali, kemudian kita campakkan air. Jadi seolah-olah sama seperti kita mencampakkan benda yang seharusnya tidak berada di sana. Menyampakkan, memasukkan saffron, memasukkan sabun. Harusnya saffron itu tidak di sana, ya kan? Sama dengan tanah, harusnya tidak di sana. Nah, maka posisinya sama dengan benda yang ghairu mustaghna anhu lagi. La yastaghni anhul ma. Posisinya sama dari situ. Ini wajhu ad-dalalah menurut bagi ulama yang kedua ini. Ya, ulama yang kedua ini. Tapi kata Syekh Mustafa, ya kan, ini ba'id kata beliau. Ya, karena hukum tahuriyah itu dalam bab ini kita namakan, kita hukumnya dengan air, dengan nama. Selama kita sebut itu air, maka sudah. Walaupun berubah maka tidak masalah. Ini pendapat yang mu'tamad, yang sahih. Yang kedua, masalah yang kedua adalah garam. Ya, masalah garam. Garam kalau seandainya masuk ke dalam air, maka ada tiga wajah. Wajah pertama mengatakan air itu tidak lagi suci. Pendapat kedua mengatakan tidak masalah. Pendapat yang ketiga, dirinci. Dan ini pendapat yang asah. Kalau dia milhul jabali, maka maka tidak boleh. Ya, disamakan dengan saffron, disamakan dengan benda lain. Milhun jabal ini garam biasa, garam yang sudah diolah. Tapi kalau milhun ma'i, air murni, ya, garam murni, garam yang muncul dari mata air, garam yang sendirilah tanpa ada diolah, maka ini milhun, apa namanya, yang tidak berpengaruh kepada kesucian air.
Yang kesalahan ketiga, bagaimana kalau saffron masuk ke dalam air, ya, dan perubahannya sangat sedikit sekali, masih kita sebut sebagai air. Maka sebagian ulama mengatakan ini masih tohur, ya kan? Masih tohur. Sebagian mengatakan tidak lagi tohur. Kenapa? Karena sudah diangkat kesuciannya. Kita sudah menyebutkan ini nama sudah dihilang sifat khusus air. Sifat khusus air itu kan dia bening. Nah, sekarang campur saffron warna merah atau warna kuning gitu. Sedangkan menurut pendapat sebagian lagi mengatakan dia tetap tahur karena masih kita sebut sebagai air. Ya. Tapi kata Syekh Mustafa, pendapat yang wajah yang lebih kuat dikatakan dengan rincian. Ya, rincian. Yaitu apakah semua sifat air ini hilang atau kebanyakan air ini sifatnya hilang, sudah agak kekuningan. Nah, maka ya kan, kalau seandainya demikian maka tidak dikatakan lagi sebagai air mutlak. Tapi kalau seandainya masih kita sebut sebagai air, ya maka berarti tahur. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah auraqul asjar, dedaunan. Ya, kalau seandainya berguguran masuk ke dalam air. Kemudian ternyata daun itu membuat perubahan, air menjadi warna sesuai warna daun umpamanya. Bagaimana hukumnya? Apakah air tersebut mutlak atau tidak? Maka pertama, rinciannya pertama, kalau seandainya air itu tetap mujawirah. Ya, air itu tidak hancur, tidak segala macam, tetap dia berada kuat. Daun itu tetap kuat, tetap padat begitu. Maka tidak memberi pengaruh kepada kesucian air. Maka sama seperti masuknya daun, masuknya kayu, masuknya besi, benda yang mujawir yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya ternyata ketika masuk dia sudah hancur, ya daun-daun ini, maka di sini ada 3 aujuh dalam mazhab kita. Ada 3 aujuh. Wajah pertama mengatakan dia tidak lagi suci karena sudah menjadi mukhalid. Wajah kedua mengatakan dia tahur. Ya, dia tidak lagi tahur. Karena pendapat pertama mengatakan tadi apa? Dia tidak lagi tahur karena sudah mukhalid. Pendapat kedua mengatakan tetap tahur. Ya, karena sulit menjaga air daripada benda-benda seperti ini. Nah, gitu. Ya. Dan ini pendapat yang asah. Baik daun-daun itu gugur di musim rabi'i, yaitu musim semi, atau musim kharif. Karena ada pendapat mengatakan kalau yang di musim kharif itu airnya tahur, di musim yang rabi' maka tidak tahur. Atau kebalikan, ada juga mengatakan kalau di musim rabi' yaitu di musim semi, daunnya maka air itu adalah tahur, kalau di musim kharif maka tidak tahur. Ya kan? Tapi yang pendapat yang asal adalah tidak ada bedanya. Baik yang musim semi atau tidak musim semi, sama saja. Ya kan? Dedaunan itu tetap tahur. Karena asalnya adalah air. Karena daun itu asalnya adalah mujawarah. Dan yang kedua, sulit menjaga air daripada jatuhnya dedaunan. Kenapa dibedakan oleh sebagian ulama dengan kharif dengan rabi'? Ya, musim semi dengan musim gugur. Nah, gitu. Karena dedaunan di musim gugur itu rata-rata ya sama hampir seperti kayu. Jadi sudah tidak ada lagi cairan di dalam dedaunan ini. Beda kalau yang ada di musim semi, masih basah, masih lengket, masih bergabung. Nah, gitu. Tapi ala kulli hal menurut pendapat yang asal, yang mutamad, dia tetap suci. Ya, tetap suci. Maka dalam kitab kita baca sedikit, fal mutaghayyiru bi mustaghnan anhu. Maka air yang berubah dengan mustaghnan anhu. Ya, mustaghnan, benda yang bisa dijaga air daripadanya. Maka Syekh Mustafa mengatakan mustaghnan anhu. Di sini ada 2 yang bisa kita ambil. Pertama tanzir, yang kedua tamsil. Rata-rata atau kadang-kadang diberikan contoh itu hanya untuk tamsil. Dan kadang-kadang juga untuk tanzir. Tanzir ini adalah sesuatu yang kemudian memberikan makna yang baru. Ya, memberikan makna yang baru. Tapi di sini mustaghnan anhu 2 maknanya. Bisa tanzir, bisa tamsil. Ya, tanzir dan tamsil, maaf. Tanzir dan tamsil. Maknanya adalah tanzir di sini adalah dia adalah benda yang contoh untuk benda yang tohir dan juga contoh untuk benda yang mujawir. Stagna, ya. Contoh za'afaran. Ya, za'afaran. Maka za'afaran ini afwan. Ya, yang kita sebut tanzir dan tamsil tadi adalah pada za'afaran.
Fal mutaghayyiru bimustaghna anhu, contohnya kaza'faranin. Jadi kaf di sini bukan hanya untuk tamthil tapi juga untuk tanzir. Ya. Tanzirnya adalah bahwa za'faran ini benda yang tohir. Dan tamthil juga untuk benda yang tohir. Dan juga untuk benda yang mujawir. Safran itu adalah benda yang mukhalid, afwan. Mukhalid. Ya. Mukhalid. Afwan, mukhalid dengan tohir. Seperti safron. Taghayyuran yamnau itlaq ismil ma'i. Perubahan yang kemudian tidak bisa kita katakan ini nama air lagi. Ghairu tahurin. Tidak lagi tahur. Tidak lagi tahur. Ya. Tidak lagi tahur. Di sini kenapa beliau musannif menggunakan kata tahur? Sedikit saja. Kenapa? Karena padahal ini adalah tafri' daripada air mutlak. Air mutlak mengatakan yustaratu lirfil hadasi wan najis ma'un mutlak, air mutlak, yaitu ma yaqau 'ala ismi ma'in bila qaidin. Kemudian mengatakan fal mutaghayyir. Fa di sini untuk tafri'iyah harusnya ya mutabaknya adalah dengan kata ghairu mutlak. Maka air yang zafron ini adalah ghairu mutlak, tapi boleh gunakan ghairu tahur. Alasannya adalah karena maqam ini adalah maqam taharah. Maqam taharah syar'iyyah. Wala yadurru taghayyur, dan begitu juga tidak masalah perubahan yang tidak maaf. Ini mulai beliau menyebutkan ihtirazatnya, pengecualian muhtarazatnya. Sudah menyebutkan qaidnya, ya. Maka beliau katakan muhtarazatnya, pengecualian yang kalau seandainya berubah dengan benda ini tidak memberi pengaruh, yaitu perubahan yang tidak merubah nama. Kemudian perubahan yang mukthin, yaitu tanpa ada campuran benda apapun, dengan lama diam. Wa tinin wa tuhlub, dengan tin dan tuhlub, ya. Sudah kita jelaskan tadi, yaitu ketika dia berubah dengan benda. Wa ma fi maqarri wa mamarhi, berubah dengan tempat tinggal air itu dan tempat lewat air itu. Berubah karena kolamnya warna ini. Wa kadza mutaghayyirun bimujawir, begitu juga perubahan dengan benda mujawir seperti ud wa duhnin, walaupun harum, walaupun diberi tatayyub kata kita tadi. Au bi turabin turiha fil azhar, atau menurut turab yang dicampakkan menurut pendapat yang azhar, ya. Turab yang kemudian kita campakkan apakah kemudian dia tetap suci atau tidak, ini kan yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa khilaf para ulama, tapi pendapat yang azhar berarti kuat di sini khilafnya. Kalau seandainya diistilahkan dengan azhar berarti dia terhadap qaulain, ya. Maka kuat berarti khilaf di sini, ya, menunjukkan khilafnya kuat, kuatnya khilaf dalam mazhab kita, yang menunjukkan bahwa tanah air tersebut tetap suci. Wa yukrahul musyammas, dan sudah kita jelaskan, dan kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Maaf ya agak terlalu panjang. Kita cukupkan sekian. Ada pertanyaan dari ikhwah sekalian? Baik. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.